Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi HP-nya jatuh karena memang perjalanannya juga di jalan yang agak bergoyang. Jadi HP-nya ikut bergoyang dan HP-nya jatuh itu. Tapi tidak apa-apa, ini bagian daripada proses untuk selalu waspada dan selalu beriktikat dan baik semua proses kejadian itu. Alhamdulillah karunia terbesar itu. Jadi Agung teruskan ya tadi ya ceritanya ya. Jadi setelah tidak tidur, alhamdulillah pagi normal biasa kita bantu teman baik Agung untuk di daerah Karah itu kita ngadakan event untuk servis motor di tempat itu. Jadi pinggil berjalan di tempat itu. Alhamdulillah proses berjalan. Alhamdulillah waktu itu langsung ditelepon teman Agung. Ya Mas Agung, sampean gelem nang Jogja. Ya wis alhamdulillah, itulah prosesnya. Jadi dengan kejadian yang kadang-kadang itu tidak mengenakkan dan ikut menyakitkan, tapi di balik itu ada hikmah, ada rezeki yang tidak terduga. Ada rezeki yang tidak terduga, ada rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Itulah rezekinya. Semua sebetulnya gitu. Jadi semua itu kan sebetulnya boleh jujur ya. Kadang-kadang kita ini membenci sesuatu, padahal itu baik di mata Tuhan, di mata Allah. Atau kebalikannya, kita tidak suka atau benci sesuatu tapi sebetulnya itu baik di mata Allah gitu. Dan rata-rata kita ini kepinginnya kan baik terus, kepinginnya standar, kepinginnya normal, kepinginnya aman nyaman, kepinginnya enak tok ya. Itu kan sifat manusiawi itu, sifat manusia yang kadang-kadang itu hal yang sangat ya, yang sangat apa ya, karena kemanjaan itu tadi. Karena sifat manusia ego itu kan ada sifat manja. Manja itu kan artinya malas, mandi jarang juga bisa. Itu. Jadi kan serunya di situ. Kalau kita bisa mengerti bahwa setiap kejadian, setiap event itu ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Allah yang memberikan ide atau kode yang tersirat dan tersembunyi. Sebetulnya ada apa di balik ini semua? Ada apa? Setiap peristiwa kejadian yang kita alami ini, kan itu sebetulnya kalau kita bisa menerima dan menelaah apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak ada yang kebetulan, semua itu. Semua karena skenario Allah, semua karena skenario Tuhan. Itu. Jadi kita itu sebetulnya kalau pakai ilmu ikhlas itu tinggal ngikuti aja. Naik kapal, goyang ke kanan ya goyang ke kanan. Goyang ke kiri, goyang ke kiri. Goyang ke kanan kiri ya tetap goyang ke kiri. Kan sebetulnya itu. Itulah kalau kita bisa menerima semua yang ada di event kita, kejadian kita. Itu yang terjadi seperti itu. Nah kadang-kadang manusia itu tidak mau kan karena itu. Karena melawan arus. Sakit itu kan sebetulnya sakit jiwa ya. Artinya antara pengharapan dan kenyataan berbeda, berbanding lurus. Sebagai seorang sales juga gitu. Harapannya orangnya beli, orangnya ngambil produk kita. Tapi kenyataannya tidak. Pasti ada sesuatu. Oh iya itu belum pantas dikasih rezeki banyak. Oh iya ternyata kita sendiri yang belum maksimal presentasi. Oh iya ternyata sales pembelinya belum punya duit. Itu ada itu di 3 cara sales sebagai yang terbaik. Sales yang terbaik itu ada 3 metodologi sales untuk menjadi sales sukses. Itu ada disebutkan di channel Agung 37 itu. Monggo bisa di tonton dan dilihat secara total ya, secara kafah ya. Jadi kalau melihat secara total, secara kafah itu akan lebih maksimal karena bisa mengerti seluruh itu. Kalau sepotong-sepotong nanti terjadi salah paham dan bisa jadi terjadi pengingkaran dan penghakiman secara sepihak itu. Jadi tidak bisa kita melihat segala sesuatunya itu ketika kita berdiri 1 meter, yang terlihat adalah 1 meter. Ketika kita mundur 2 meter, yang terlihat adalah 2 meter. Demikian juga seterusnya gitu. Jadi kalau kejadiannya itu, apapun kejadian itu, kalau kita bisa menerima dan menelaah ada apa di balik ini semua, hidup akan lebih enjoy, hidup akan lebih nikmat dan lebih ikhlas, terutama untuk kebesaran namanya, untuk kebesaran Tuhan. Itu saja sebetulnya prosesnya itu. Kan seru itu. Di dalam proses kita menggapai ridho Tuhan ya. Kan pasti ada cobaan itu. Cobaannya bisa sekelas SD, sekelas TK, atau SMP, atau bahkan kuliah atau profesor, tergantung.
Nabi Nuh itu dicoba istrinya membangkang, tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh. Anaknya juga sama, tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi aja dicoba di kelas, apalagi kita manusia yang tidak punya DNA Nabi, ya kan seru itu. Nah, kalau kita bisa menerima dan mengalami hal itu akan lebih baik lagi itu. Jadi seru kalau kita bisa menerima apa yang menjadi ketentuan dari Tuhan dan ketentuan dari Allah. Kejadian apa yang ada ini? Ya tadi lupa ini. Tadi di pagi tadi ada kita pakai video tentang untuk apa kita hadir. Sebagai apa kita hadir. Itu banyak diulas. Hampir setengah jam itu. Cukup menarik itu ulasannya. Jadi rekan-rekan dulur, teman baik Agung, monggo bisa dilihat, ditonton untuk apa kita hadir di dunia ini. Ya, sebagai apa dan mengapa udah diulas semua. Ya kalau kurang sempurna ya mohon maaf, itu hanya sekedar channel Agung 37 yang sifatnya bukan menggurui, menghakimi atau menyalahkan. Karena Agung 37 sama awal itu konsepnya jelas bahwa kebenaran tidak bisa diperdebatkan, kebenaran tidak bisa diperselisihkan. Karena masing-masing punya tafsir, masing-masing punya kepentingan yang tidak sama itu. Jadi nikmati saja. Jadi channel Agung 37 itu layaknya warung ya, warung prasmanan. Menyediakan soto, sate, gulai, tongseng, bakso Solo, kedai Solo. Nah, semuanya disediakan, tinggal rekan-rekan dulur-dulur semua mana yang cocok. Oh, saya cocoknya saya hadir sebagai A. Oh, cocoknya saya suka di bahasa kasih. Ada itu bahasa kasih, hubungan suami istri, hubungan anak, hubungan rumah tangga lebih sama apa lebih harmonis itu. Juga ada semuanya. Jadi konteksnya sangat banyak dan sangat-sangat inspiratif itu. Bagi Agung ya tentunya. Ya untuk pembelajaran, untuk pemberdayaan ini. Gimana Ibnu Sina, gimana aktivasi otak tengah, nah itu ada semua. Di channel-channel Agung itu ada semua. Jadi tinggal ditonton semua aja. Ditonton semua dan jangan lupa tetap di subscribe sama di bunyikan lonceng agar terupdate, karena tiap hari nanti insya Allah Agung akan memberikan inspirasi atau motivasi versi Agung. Tentunya tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada yang benar secara maksimal, itu aja. Ini keren nih, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ini. Ini proses untuk menuju OTW, kita pelan-pelan dan bersantai. Iya itu. Jadi sampai di mana tadi? Dengan profesor ya. Jadi alhamdulillah setelah profesor itu ilmunya banyak sekali itu. Jadi aduh saking banyaknya kadang-kadang bingung harus mulai dari mana ini ya. Banyak, saking banyaknya kadang-kadang saya pernah ikut seminar ya, bayarnya 5 juta tahun 2015. Ketika ditanyai gimana Mas Agung ikutnya, waduh nggak ngerti. Karena mungkin Agung ini tipe jenis yang menerima untuk diri sendiri. Nah itu salahnya kan di situ. Harusnya ilmu itu harus disebar. Makanya kan Agung ini berusaha sebetulnya. Termasuk ketika ada dzikir itu, mesti tidur itu. Sampai rekan-rekan itu hafal. Iki wayahe dzikir turu, wayahe dzikir tidur. Ya enggak tahu itu apa yang terjadi semua itu. Seru. Iya, alhamdulillah. Jadi enak ini. Iya, halo. Iya, ini teman Pak Agung ini. Ya, ini terus kita berjalan sambil mengikuti. Oh iya, ono kene. Banyak hal, banyak ilmu yang ketika di vlog perjalanan ini. Iya. Oke. Yo. Alhamdulillah udaranya sangat-sangat segar.
menunjukkan pukul 11 kurang lebih. Suasananya aman nyaman, suasananya terang. Luar biasa. Hidup ini memang seru ya. Hidup ini memang sebetulnya itu. Nggih. Terima kasih. Sebetulnya hidup ini tujuannya kemana sih? Tujuannya cuma satu. Gimana kita caranya berpulang dengan jalan yang kita lahir, itu aja. Gimana caranya pulang, itu aja. Dengan aman dan tentram, karena kehidupan di dunia ini kan bukan selamanya, sementara. Kalau di akhirat mungkin kehidupan dunianya 1,5 jam atau mungkin 2 jam. Makanya kalau kita banyak belajar, kita banyak pengetahuan, itu kan tidak ada sesuatu yang ditakutkan, tidak ada sesuatu yang digelisahkan. Doanya kan jelas, hilangkan rasa was-was yang datangnya dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari muka belakang. Kalau kita berdoa sudah begitu kan kita masuk dalam kapsul Tuhan. Kalau sudah masuk kapsul Tuhan, ya tidak ada yang bisa menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalimat la ilaha illallah tadi. Karena sudah masuk di dalam kapsul ketuhanan. Alhamdulillah kan serunya di situ. Kalau kita bisa menerima dan bisa mengaplikasikan di lapangan itu tadi. Jadi enak sekali. Seberat apapun permasalahannya, seberat apapun problemanya, ketika kita ada unsur ketuhanan, ada unsur keilahian, ya lebih rileks, lebih santai, lebih gampang di dalam pelaksanaannya untuk mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Kan tujuan hidup kan hanya itu. Hanya untuk caranya berpulang secara aman, nyaman, tertib gitu kalau bahasa ya dunianya kan itu. Jadi kan enaknya seperti itu. Kalau kita bisa mengerti ilmunya, kita bisa mengerti akan hakikat daripada kehidupan yang sesungguhnya itu sampai kemana. Mau dibawa kemana kita? Mau dibawa kemana hubungan kita? Lah kok malah nyanyi. Alhamdulillah seru. Iya itu seru lah kalau kita bisa menerima semua yang ada itu. Bekerja ini kan bagian daripada ibadah juga. Bekerja karena dilandasi oleh keilahian. Bekerja untuk anak dan istri. Bekerja untuk akhirat itu. Jadi pintu akhirat itu kan sebetulnya di dunia. Ya di dunia harus ditemukan semuanya. Surga juga harus ditemukan di dunia. Kalau surganya nanti kira-kira waduh alamak ya tambah berat. Bagaimana kita menemukan surga di akhirat kalau di dunia aja tidak ketemu? Kan nggak masuk akal. Logika sederhananya kan gini. Mas Agung pernah itu dapat pertanyaan. Coba Mas Agung cari namanya Ibu Rohani, bisa nggak ketemu? Pertama nggak bisa Mas, karena masih muda ya, nggak bisa Mas, itu masih terngiang di Agung itu. Cari Mas Agung Ibu Rohani, oke nggak bisa, oke tak kasih ciri-ciri, rambutnya panjang, umurnya 30, bodinya semampai, semeter nggak nyampe, bodinya seksi, ya bahasanya gitu. Gimana bisa Mas Agung? Matanya bulat-bulat, hidungnya bangir, bibirnya merah maron, ramaron. Itu bisa nggak ketemu Mas Agung? Nggak bisa Ibu Rohani, kan banyak Ibu Rohani. Oh nggak ketemu lagi akhirnya. Nggak ketemu Mas Agung. Oke, sama teman baik Agung tadi. Oke Mas Agung, cari lagi kereta pertama nama Ibu Rohani, kereta kedua
sudah dikasih spesifikasinya. Kriteria ketiga, coba Mas Agung cari di Indonesia Ibu Rohani. Kan tambah pusing Agung. Sudah dikasih ciri-ciri, dikasih Indonesia, oke nggak ketemu Mas, ampun, oke nggak ketemu, oke saya kasih tahu, coba cari di Madura. Aku tambah pusing, Ibu Rohani, ciri-cirinya ABCDFG, lokasinya di Indonesia, dan tinggal di Madura. Padahal Madura itu dari Sabang sampai Merauke ada Bangkalan, ada Bangkalan, ada Pamekasan, ada Sumenep, ada apa lagi ya? Bangkalan, Kamal, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep. Terus satu lagi mana ya, lupa saya. Bangkalan. Nggak ketemu Mas. Nggak ketemu. Waduh, kok gimana Mas cari Bu Rohani udah kasih kriteria itu nggak ketemu. Terus apa lagi? Ya sudah Mas Agung, cari Ibu Rohani di Pamekasan. Waduh, Agung nyari dari Surabaya ke Pamekasan kan butuh waktu lama, butuh biaya banyak. Ketemu nggak? Padahal hadiahnya 1 miliar katanya, kata teman Agung itu. Tetap nggak ketemu, ya sudah diturunkan aja hadiahnya kalau gitu. Ya sudah, dari Sumenep nggak ketemu, oke. Coba cari di kecamatan Pojentrek katanya gitu. Nggak tahu Pojentrek itu di mana itu. Pojentrek kan kecamatan, nggak ketemu lagi. Akhirnya terakhir justru lagi. Oke Mas Agung, cari Ibu Rohani di Jalan Panglima Sudirman 37 Sumenep. Wah, ini baru ketemu. Inilah ilmu tuh yang sesungguhnya, ilmu yang benar-benar ada di dunia dan ada di akhirat. Itu aja sebetulnya kok konsepnya, prinsipnya. Kan seru itu. Untuk mencari Tuhan itu dalam keramaian atau dalam keheningan. Nah, itu kan harus ada yang mentornya, harus ada yang memberitahukannya, harus ada yang bisa menemukan jalannya tadi. Nah, di situ kalau kita sudah ketemu itu, ya tinggal kita ikuti saja jalannya. Mudah-mudahan jumpa, itu masih mudah-mudahan, apalagi yang nggak ketemu jalannya. Cuma Ibu Rohani gitu aja, ya nggak ketemu. Nah, akhirat harus ditemukan di dunia. Kalau akhirat ditemukan tidak di dunia kan, ya gimana cara ceritanya? Ya seperti tadi lah Ibu Rohani. Setelah dikasih tahu ABCDFG, nggak ketemu, akhirnya puncaknya Ma'rifatullahnya ketemu akhirnya. Ini Mas Agung cari Ibu Rohani Jalan Panglima Sudirman 37 di Sumenep. Tentunya ketemu, pasti ketemu karena sudah detail, sudah ada alamatnya, jalannya, sudah ada nomornya, sudah ada namanya, sudah ada daerahnya, sudah ada penunjuknya, Google Map-nya ada itu. Nah, itulah kehidupan kalau kita bisa menerima dan mensyukuri apa yang ada. Semua itu kan lebih nyaman dan lebih nyantai. Itu alhamdulillah luar biasa proses untuk kita semakin berdaya dan terus berkarya itu. Tadi disebutkan juga itu Ibnu Sina itu seperti apa, aktivasi otak tengah itu seperti apa, disebutkan juga. Jadi ya ini ya kita ngikuti aja lah, mengalir seperti tadi Ibu Rohani Jalan Panglima Sudirman 37 Sumenep tadi, ketemunya kan gitu. Jadi kesadaran itu kan perlu ditunjukkan, karena kan Pak Guru pernah berfatwa, aku tidak datang untuk menerima keluh kesahmu, tidak datang untuk mendengarkan penderitaanmu, tapi aku datang untuk membuat kamu sadar dan bertumbuh akan kebijaksanaan. Kan jelas, sadar pasti ada tumbuh, itu yang pasti kan Mas. Dengan kesadaran yang tinggi, dengan kesadaran yang maksimal, kita akan bisa tumbuh secara maksimal. Itu maksudnya di satu, kesadaran tadi. Dan kesadaran itu kan banyak macamnya, banyak level. Sadarnya anak TK beda dengan anak SD, sadarnya anak SD bisa dengan anak SMP. Demikian seterusnya, sadar itu. Kita sudah sadar aja masih belum ngeh. Karena sama ilmu semakin lama bukan semakin berkurang, tapi semakin nambah, semakin menambah tinggi. Makanya diperlukanlah ilmu baru itu. Yo, gambar truknya cantik banget itu, truknya keren. Itu.
itulah kesadaran untuk selalu bertumbuh, kesadaran untuk selalu mengabdi kepada Sang Maha. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata ngomong terus itu ya ngelak. Alhamdulillah saya bawa minum isi ulang. Kacang Mas Bro, digawani Mas Agus tadi. Campukan lo. Aku dah Mas. Dah. Masya Allah. Kacang hijau lho bukan. Karete. Engko ya aku. Iki lho bukan. Sampean dah? Kacang lho. Oke, siap. Ayo pompon ae. Apa itu? Kok mandek sih lah? Jenang pompon. Iya. Tapi rata-rata koncoku ya ngono ya. Kok arek cilik-cilik, Mak. Umur piro ya? 23. Tak kei kacang ini. Waduh, ampun. Mas Bro. Gak tedas ya. Wes. Rindu. Aku alhamdulillah. Kacang keripik. Ini tambone ngantuk ya ngono-ngono berminyak. Kerupuk aku ya. Oh, kerupuk. Iya. Bilang no rasa iki. Iya. Ya pemene dhewean Mas Bro. Bayangno aku Aku ning Medion niku lan brodere gak gelem dhewe kok. Bose melok. Apa nama Cio? Dari video. Ini dino apa ya ini? Sabtu. Itu caruban kok. Apa nih? Iki. Oh anu nih. Istirahat ya? Gue istirahat ya. Gue lagi ada gue. Iya. Guri arah-arah aja kita poli kok nakaran. Oh. Kode jurusannya? Iya. Nang arah. Oh, DL wis jatuh lah. Iya. Oke, Pengaran itu tidak? Solo ya, Jawa Tengah ya? Semarang. Semarang ya? Bareng gue. Oh. Bareng gue. Tapi awak dhewe muatannya abot yo anu kowe enteng muatannya. Oh, berarti kecepatannya sampai piro? 40. 40 iki nggak sampai lho. Ya memang abot kok, nggak apa-apa. Santai Mas Bro, Diselok ya bane yo aku ah. bahaya ya. Tambah repot nggak ya? Nek buat roti ngono enak yo. Aku mat roti 100 rok. Lah iya. Karena motornya tuwek. Jadi karo bosku itu. Mas Bro alon-alon. Tapi aku nyetir emang gak bisa banter. Kulino nyetir BMW jadi kadang-kadang. Sedan iku. Iya. Selesai BMW Mas Bro. Metik apa sing anu. Enak BMW yo. Pastilah. Tapi under duit lu warang tuh yo. Ya enggak ya otomatis toh. Mobil larang udah larang kan masuk akal. Tapi lek BMW kualan ya. Ya. Berarti durung siap untuk mempunyai mobil yang mahal itu tadi. Alhamdulillah nyampe Mojokerto. Perjalanan semakin asik, semakin kita bisa berkarya dan terus berdaya. Enak memang. Harga piro BMW? Aku tahun 2000 Mas Bro, 360. Waktu itu 360. Indian sampai
sekitar 6 bulan. Saking boomingnya, saking larisnya waktu itu. Tahun 2000. Iya, tahun 2000. Telung tahun aku, 99 sampai 2001. Iya, laris nih gitu ya. Iya, itu puncak-puncak yang tipe E46 itu. Kan mari E36 terus E46. Itu kredit apa kontan? Campur ya, ono sing kredit, rata-rata kredit sih orang-orang itu. Tapi aku pernah dapat cash sih, Mas. Jupuk ning daerah Lamongan kono, 300 juta. Aku nggawa pasukan, nggawa administrasi karo nggawa teko wong telu itu. Ngitung kayak duit karena kan Pak Haji kan enggak mau duit yang bank itu, Mas. Tapi enggak apa-apa. Ya alhamdulillah lancar. Tapi ya alhamdulillah seru. Ya sing mat motor ngene iki enggak. Tenan dhewe. Nek ngirim nang customer langsung tak supiri. Jadi aku wis merasakan mobil BMW seri 3, seri 5, terus set 3 sing coupe itu, sing 2 pintu itu loh. Itu waktu itu harganya 675. Yang beli itu dari Dharma Usada itu. Nyewantai Mas Bro, duit segitu loh dikai cek itu di apa? Dilipat. Enggak dilebono tas, enggak dire apa. Celana jinan ngono kae. Masih muda no. Langsung dia ngambil 2 unit, satu seri 3, satu seri ngono ya pengusaha ngono ya. Iya. Oh, saya di Pasar Turi. Sebelum terjadi kebakaran itu kan Pasar Turi yang di sana itu. Jadi banyak banyak cerita lah di sales itu. Ya memang aku lahirnya wis dadi sales, dadi ya wis ngecuprus ya pinter. Ya gak apa-apa, kan semuanya ada potensi masing-masing ya. Tapi aslinya boleh jujur aku dhisik pendiam Mas Bro. Ya dia wong desa Mas Bro. Wong desa. Bapak meninggal itu aku SMA kelas 3. Jadi belum lulus. Bapak meninggal karena sakit liver waktu itu. Jadi sempat dirawat di rumah sakit itu sampai 3 bulan. 3 bulan di rumah sakit, terus kembali pulang, terus kambuh lagi gitu loh Mas. Terus sampai tidak adanya di rumah sakit itu. Jadi akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka ya begitu lulus, selisih mungkin 4 atau 5 bulan langsung berangkat ke Surabaya. Wong desa, iya toh, mlebu Surabaya. Alamak, pertama kali itu aku di daerah iki loh Mas, di daerah Pucangadi, Pasar Tambak Rejo, ning daerah jalan Tambak Rejo, Gang Siji. Iya. Apa nih? Enggak, karena tugas kantor kan ada di sana Mas. Jadi perusahaannya bapak itu menerima aku sebagai sales itu. Jadi ya masih culun kan Mas, culun. Ya masih ingat betul ya. Begitu Mas datang malam, paginya diajak numpak naik mobil keliling ke daerah Tuban itu. Jadi aku mohon maaf, saking katroy, saking desa itu, pintu ini tak buka Mas. Pintu ini tak buka itu. Saking desone ya. Padahal di jalan nih. Ya saking kepo deh, saking bodoh deh. Ya, alhamdulillah. Jadi sales buku itu alhamdulillah penjualannya ya meneruskan orang lama Mas. Jadi orang lama itu sales buku, dia mohon maaf pakai duit perusahaan itu loh Mas. Akhirnya nggak dikasih barang, akhirnya di kasarannya dipecat itu. Nah saya yang meneruskan omsetnya dia. Pernah kok bawa buku kan kiri kanan Mas, itu logor Mas, tanune jatuh, apa tali kerseknya itu loh, di tengah jalan kondisi macet. Waduh, alamak, seru itu pengalaman itu, pengalaman yang sangat-sangat luar biasa itu. Jadi langsung tak ambili satu-satu. Tapi waktu itu nggak ada ya, saya tidak punya perasaan apa-apa ya. Kayak saya gitu, nggak perlu ucapin takut atau apa. Itu pertama kali di Surabaya juga gitu. Kan dari Tambak Rejo Mas,
disuruh nganter bosku kan Semarang mas, disuruh nganter Semarang itu ke terminal Beratang itu mas, Beratang itu ya kan itu ya, terminal Beratang, dari Tambarjo ke terminal Beratang, berangkatnya kan maghrib mas, habis maghrib. Nah bosku soalnya kusuk sholatnya, habis berangkat dari maghrib, pulangnya itu sampai jam 9 mas. Apa yang terjadi? Aku muteri sampai Bundaran Waru mas. Ya Allah, hari pertama keluar itu, dan malam soalnya. Jadi isok muter-muter gak karu-karuan sampai alhamdulillah tidak macet, tidak apa, langsung bensinnya habis. Ya pengalaman itu kadang-kadang seru juga ya, antara kebodohan, antara rasa syukur, antara antara kita bonek itu, dan bener-bener kalau dulu kerja kan ada surat ya mas, namanya surat boro surat kerja dari desa ke Surabaya, wajib pakai itu gitu. Dan di Surabaya pertama kali itu ya itu rumah kosong itu lama mas, rumah kosong itu 2 tahun kosong, terus akhirnya disewa oleh perusahaan kita, dan saya tidur sendirian mas di situ. Jadi ya nek orang-orang cerita kalau di belakang itu ada orang yang duduk ini, orang-orang cerita yang, tapi saya alhamdulillah kok tidak pernah ada penampakan ngono. Akhirnya apa hiburannya mas? Kipas angin mas, kipas angin toh sih udah tidak ada TV, ada nggak TV, radio loh nggak ada mas. Ya Allah, alhamdulillah dapat pencerahan yang sangat-sangat luar biasa itu. Hiburannya TV, jadi ini rumah itu angker ya. Ya tapi alhamdulillah tidak pernah aja gejolak yang berarti. Ya pernah mimpi, tapi mimpi tapi enggak ini. Tapi koncoku mas, koncoku kan punya teman, punya adik lah, itu kerja di angkatan laut, marinir dulu. Pernah tidur situ, tidur di kursi. Katanya ditarik-tarik mas, ditarik-tarik katanya. Wah, aku tadi malam tarik-tarik mas bro, mas Agung, aku ditarik-tarik. Sopo senarik? Ya enggak tahu, aku tidur sendiri. Selama ini aku ya biasa-biasa, enggak ada apa-apa. Ya mungkin ngerti setan itu, ojo reh mesakno arek iki. Ojo digodho, ojo diganggu. Ya Allah, astagfirullah, alhamdulillah. Pengalaman-pengalaman seperti itu kadang-kadang ya antara percaya dan tidak percaya, seru. Iya toh? Dan itu memang ada mas, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kita aja yang ya alhamdulillah tidak bisa merasakan ini. Ya karena coba kepon daplek mas. Tapi aku saiki kendel aku saiki mas. Astagfirullah. Astagfirullah, jatuh lagi. Kok bisa jatuh, kenapa ini? Cerita apa tadi kok sampai jatuh? Alhamdulillah kedel. Tadi malam udah sampai jam 12 mas aku. 12:30 bae. Mung naik itu biasanya kan bisa takut tuh, terutama sing naik itu loh mas. Kan peteng kabeh mas. Saya kira alhamdulillah gak santai itu. Nah di sini pertama kali masuk itu, padahal jam berapa ya? Jam 7 apa jam 8 dulu. Wow, gelap anunya. Masuk ke situ kan gelap. Tapi alhamdulillah enggak, saya kira santai. Enjeran ya apa? Ya, turu gak tenang sendirian. Jadi gak wani aku. Masa? Terlalu besar ruangannya kosong. Iya. Kosongnya situ mulai wani. Oh. Iya. Kalau titik, waduh ini. Aku nek gak wani di ruang utama tambahan. Dikir dhewe ngono gak wani aku. Nggak tahu nggak wani apa nggak takut apa sungkan atau tempat sakral atau apa ya, yang jelas nggak berani. Aku naik dikir malam kadang-kadang ya di kamar itu tok atau di ruangan kita biasa ngopi-ngopi itu. Ini kamar ini. Iya. Ini blek kan nyamuk kan opo kan adem. Iya. Iya.
Sampai Ini. ngomongnya WA jam 12 ya. Iya, iku lagi mulai saka Mas Pur iku. Turu ae wis. Iya, aku lagi mulai saka Mas Pur iku. Aku baru nang omah isuk mau. Iya. Terus aku ngomongnya langsung gitu. Aku nggih Bang, WA jam 11.